Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk membahas tafsir wanita, tafsir wanita dalam surat At-Tahrim ayat 5. Wabillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqo kunna ayyubtilahu aswajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'isa. Apa ta ini? Tidak kelihatan. Ta'i batin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Salam dan salam kita sanjung agungkan kepada besar hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, yang juga kepada kita semua ya yang mau meneladani sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Tadabbur ya, tafsir surat At-Tahrim ini berbicara tentang wanita sholihah ya. Ada di grup ngumpul tugas Mbak Mutia, Abi Adi, di grup ngumpul tugas. Kalau mau di-share ke Abi Adi sama Abi Arga materinya. 6 sifat wanita sholihah, surat At-Tahrim ayat 5. Artinya tadi sudah kita baca ayatnya. Jika Nabi menceraikan kamu, berarti ada cerai ini. Nabi bercerai juga itu. Boleh jadi Rabbmu akan memberi ganti, Tuhanmu akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Jadi Allah itu memerintahkan apapun, itulah syariat ya, apa ketentuan yang harus diterima oleh Nabi yang terbaik. Yang lebih baik dari istri yang diceraikan itu apa? Qanitat ya, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa. Enggak masalah ini, yang janda apa yang perawan enggak soal. Itu sifatnya 6 ya. Ini kalau kita kaji secara runut ya, enggak cukup waktunya. Yang hemat saya malam hari ini memungkinkan kita mengkaji apa? Memiliki sifatnya ya. Sifat-sifat istri ya, atau wanita yang baik, yang sholihah. Demikian pula penulis Dr. Ahmad Zain An-Najah juga memberi judul demikian. Jadi uraian tentang asbabun nuzul kita lewati dulu ya. Langsung pada 6 sifat itu ya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada yang tidak mengandung hikmah dari seluruh peristiwa yang dialami oleh Rasul. Tolak cerai secara umum makruh ya, dibenci secara fikih hukumnya.
tidak disukai namun bukan sampai haram ya. Jadi apa boleh buat gitu ya, jalan terakhir. Sebuah rumah tangga yang akhirnya harus berpisah ya, harus bercerai. Sifat yang pertama apa Bidi? Dari surat At-Tahrim ini, sifat apa di? Dicek. Jangan cuma tidur. Sifat yang pertama apa, Mbak Mutia? Sifat wanita apa yang pertama? Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. 6 sifat wanita solihah yang ini ada pada istri Nabi. Ya. Yang pertama, misalnya sebelumnya itu muslimah ya, dalam konteks keluarga sakinah. Maknanya apa? Sakinah ini tenang ya, keluarga yang sejuk ya, tidak penuh masalah ya. Sakinah itu maknanya pasrah dengan takdir Allah. Apa maknanya di pasrah kepada takdir Allah? Berarti apa? Meridhoi seluruh ketetapan Allah, meyakini bahwa itulah yang terbaik, juga bersifat qanaah. Apa? Qanaah. Qanaah ini apa? Merasa cukup gitu. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah pada hakikatnya melalui siapa? Suami. Kenapa pada berpisah? Di antaranya Abi Diki paham ya? 2 saja urusannya, mulut dan kemaluan, iya kan? Enggak terpuaskan 2 itu, hiperseks, ya bercerai. Mulutnya mau makan enak terus, suaminya nggak mampu, ekonomi sulit, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang diendang, pergi ke abang, apa guna? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu memang menafkahi. Jadi kalau laki-laki nggak memberikan nafkah, hilang itu apa? Qawamnya, kepemimpinannya itu. Wanita itu mentaati karena apa? Karena ditanggung. Ya. Rumah tangga yang bercerai itu yang saya jumpai ya, karakternya berobat dia, konsultasi dia, rumah tangganya selalu ribut. Biasanya wanitanya atau istrinya ada kecenderungan melawan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar penghasilan, semakin susah diatur. Itu kesimpulannya. Diatur ini maknanya apa? Supaya kehidupan ini sejalan dengan ketetapan Allah pada kodratnya masing-masing. Yang laki memang ditugaskan memimpin, yang wanita menjadi apa? Pasangannya yang dipimpin. Kalau al-madrasatul ula berarti guru sekolah, pemudiruha abuha, dan kepala sekolahnya, pemimpinnya adalah bapaknya. Jadi problem nih Bi, ya. Kalau berbalik Bi, perempuan yang memimpin, tidak ada kebaikan. Rumah tangganya jauh dari sakinah dari itu, ya. Karena melawan apa? Ketetapan Allah, kodrat, takdir yang harus dijalankan dalam hubungan antara suami dan istri. Di antaranya apa? Qanaah tadi, cukup. Ya, memang bagaimana ujiannya yang terberat, Mbak
Ya, udah paham belum? Ujian terberat bagi seorang istri saat suami memang tidak punya atau belum sukses ekonominya. Ya, itu biasanya suaminya mengharap istrinya setia ya. Logis ya, karena kekurangan. Tapi setelah ekonomi bagus, sukses, itu biasanya yang rewel siapa? Suami bertingkah, udah main pengen nikah lagi kata dokter Agus. WA-nya isinya gimana punya istri kedua dan seterusnya. Jadi yang jadi ujian berikutnya apa? Suami setelah kaya. Semua-muanya juga urusannya ini qanaah. Itu muslimat ya. Jadi seorang muslimah yang baik. Yang kedua, mukminat. Muslim saja itu level beragama yang paling rendah. Islam saja berarti dia. Kita sudah bahas tuh tingkatannya apa makomnya? Islam, iman, ihsan. Abi ihsan aulia Mbak Mutia ya. Iman apa Islam, iman dan ihsan. Yang kedua sifat di sini surat At-Tahrim mukminat. Ini lebih tinggi derajatnya dari muslimat. Yang pertama muslimat, yang kedua mukminat. Ya. Mukminat beda antara keduanya itu setelah perbedaan Islam dan iman. Dengan iman jika disebut secara bersamaan itu berbeda. Ya. Ini kalau disebut terpisah itu bisa mewakili salah satu dari yang lainnya, bisa bermakna sama. Nah, Islam lebih kepada apa? Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Amal itu kan ada amal qalbu, amal lisan, ada amal jawari anggota badan. Nah, Islam itu banyak berhubungan dengan amal anggota badan. Sedangkan iman itu pada aspek apa bi? Iman itu amalan kolbu hati, ya urusannya hati. Perhatikan benar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang Islam, iman dan ihsan itu dalam hadis Arba'in. Nah, salat ya dilakukan oleh anggota badan secara fikih itu sah ya. Fikihnya hanya bisa kita katakan sah. Diterima makbulah, nggak ada yang jamin ya, secara kepastian tidak ada. Diterima atau tidaknya ibadah itu ada urusan ikhlas, ada urusan khusyuk. Jadi ini menyangkut kepada ibadah hati ya. Nah, kalau udah ibadah hati ini nggak gampang. Sholat banyak kemudian seperti senam, ibadah fisik semata, kering dari penghayatan ya. Zaid kalau sholat masih main-main tangan gitu, itu bagaimana itu? Menghadap Allah. Oke lah, umur 9 tahun, 10 tahun ya, udah mulai dipukul tuh 10 tahun. Ya, baik. Yang kedua itu ya. Sifat yang ketiga apa? Qonitat. Apa din? Wanita yang patuh. Memang kondisinya harus ideal, Mbak Mutia, Mbak Alif, ya. Suaminya itu betul-betul qawam. Ya, ilmunya lebih tinggi dari istrinya, pendidikannya bisa jadi, hartanya juga idealnya begitu. Iya. Sehingga wajar kalau dipatuhi. Ya. Sebagai nahkoda umpamanya kapal mengarungi ya laut ya, bahtera, samudra ini, rumah tangga kehidupan ini tidak akan berhenti berlayar sampai ke pulau harapan ya, kebahagiaan nanti. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kalau sudah disuruh masuk surga oleh Allah dengan kepemimpinan sang suami tadi yang benar ya. Ini Dek, mimpin Dek. Iya, punya istri, punya anak. Dek, Lutfi apalagi, bukan hanya mimpin istri, katanya mimpin lembaga, kata ibunya, biar jadi pemimpin. Bapaknya sebagai tentara kan, punya darah ini apa? Gen pemimpin.
patuh wanita terhadap apa? Sebetulnya Pak suami harus ditaati, kenapa itu? Siapa yang menetapkan itu? Pembagian kewenangan itu, otoritas. Siapa yang menetapkan itu, kamu yang mau menikah mau diapain anak orang itu? Siap mendidiknya. Modal tampan nggak awet, lama-lama jelek. Karena harta bisa bangkrut, jadi miskin. Karena keturunan suatu saat bisa saja moyangnya ada masalah, rendah jadinya, kasus apa gitu, coreng-moreng. Ya, yang abadi karena farfat bidzatiddin, taribat yadak, harus memilih karena agama dia. Kembali pertanyaan tadi, suami menjadi pemimpin karena memang Allah perintah. Wanita harus taat kepada suami, ya juga sama karena perintah Allah. Maka seorang istri mengerjakan perintah-perintah suami itu tidak semata-mata atau dalam keyakinannya mengabdi kepada suami, enggak. Itu hakikatnya perwujudan ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkannya seperti itu. Suami juga yang beriman, yang alim, yang soleh tidak mungkin semena-mena, tidak mungkin apa? Zolim terhadap istri yang menjadi amanah untuk dipimpinnya. Alhamdulillah, ya, istri yang qanitat, fasolihatu qanitatu hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri. Nah, ini berat nih. Ketika suaminya tidak ada, ini menunjukkan apa? Banyak masalah di sini. Kalau Allah tegaskan, terjadinya perselingkuhan, terjadinya zina, terjadinya CLBK dan segala macam ini kalau suaminya pergi. Ternyata memang ya menjadi liar kalau suaminya merantau atau bertebaran, fantasiru fil ardi, bekerja. Ini sudah diwanti-wanti ini. Jadi kalau tidak ada suaminya, secara muamalah tidak boleh menerima tamu ya tanpa izin suami. Inti wanita solehah ada dua itu, qanitah dan hafizat. Din, tulis. Kamu mau menikah nanti, yang asal aja. Apa intinya? Qanitah dan hafizat. Qanitat itu apa? Ya taat kepada Allah. Arah hubungannya vertikal ke atas. Ya. Apa itu? Perintah-perintah Allah memang itu programnya. Sholat, puasa. Bukan hanya yang wajib, di sini juga sunnah. Ya, karena dalam perjalanan hidupnya iman, paham dia naik turun, dia juga mau bermajelis ilmu walaupun sebagai ibu. Banyak anak, banyak urusannya, ya memikirkan juga untuk hadir dalam majelis taklim. Ini ikut kajian-kajian. Nah, ternyata qanitat saja itu tidak cukup. Qanitat yang taat saja tadi sudah banyak ketaatannya, itu nggak cukup. Harus ditambah apa? Yang kedua tadi, hafizat, yaitu amanah gitu loh. Poinnya adalah hafizat itu menjaga amanat. Ketika suaminya tidak ada, tetap tinggal di rumah, menjaga kehormatan. Istrinya amburadul itu kembali juga kepada suaminya. Istri siapa itu? Ya, minor. Istri siapa itu nyanyi-nyanyi? Sosialita apa? Gosip aja. Nah, itu suami kena itu, ya, dicek. Itu istri siapa itu? Suaminya siapa sih kok istrinya dibiarin begitu laku? Hal seperti itu, ya. Amanat menjaga ya diri, menjaga harta suami, ya, dalam hubungan sesama manusia. Jika seseorang itu sholatnya dilakukan dengan iman, ya, bukan hanya jengkang-jengking, ya, bahasa kita itu kayak olahraga, tapi dengan iman, tidak hanya sekedar fisik, maka itu akan melahirkan seorang yang soleh juga secara sosial. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Itu secara sosial orang yang sholatnya benar itu pasti ciri-ciri ini akan ada, bidiki. Sosial itu diturunkan, dirinci, dia pasti orangnya dermawan, pasti. Kalau dia tidak dermawan harta, dia murah hati, dermawan ilmu. Itu nampak betul, banyak kemudian terbukti kalau dia beragama benar, sholatnya benar, pasti dermawan. Dasar pribadinya begitu, watak dasarnya begitu, ya. Karena dari bersedekah ini kan berderma ini kan banyak, atau tenaganya juga bisa kalau masjid kotor itu nggak perlu disuruh dia, nggak mungkin dia ekonomi belum bagus, ya tenaga lah, kerusakan dijaga gitu. AC mati ini kenapa dicek gitu, peka gitu. Kepedulian mana yang bisa diberikan kepada agama ini? Ya tentu, karena ini urusan sosial agama ini kan nggak ada, pemerintah nggak menurunkan pegawai ngurusin masjidnya warga. Ya itu harus dipahami. Karena bukan negara Islam. Negara Islam ada pegawai negeri ngurus masjid. Kita tidak, ya. Mayoritas saja Islam ini masjidnya harus diurus oleh warganya, ya, jamaahnya. Atau kegiatan dakwah, lembaga pendidikan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan agama, ya, rumah Quran dibantu. Pasti begitu. Kedermawanannya itu sebagai ciri sholatnya baik, itu sosialnya baik, sholatnya benar, pribadinya soleh. Jadi sholat itu pasti menghadirkan apa? Kedermawanan, dan dia apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu jalan gitu kalau sholatnya benar. Umpamanya di ini UMR misalnya di Jakarta, ya, punya bagus, saya pindah Jakarta kan UMR-nya naik 4 jutaan, di ICA 2 jutaan misalnya, ya nggak apa-apalah. Kalau di luar dari perhitungan bayaran, saya nyambutin rumput masjid itu pastilah dihitung sebagai apa? Dermawan tenaga kan begitu. Mengurus tempat ibadah, gitu. Mengurus pondok yang di situ orang kita ini berjuang yang pokok apa Diki? Ilmu fardu ain. Apa yang nggak fardu ain yang kita utamakan? Semua fardu ain yang pokok, ya. Baca Quran itu fardu ain loh. Gitu loh. Bukan ilmu fardu kifayah. Ya. Sikap kebijakannya mengutamakan apa? Bagaimana terus menegakkan ilmu yang fardu ain. Ya karena kalau tidak diajarkan ilmu fardu kifayah, fardu ainnya tidak ada yang berminat, tidak ada yang sekolah, maka itu sebagai apa? Pelengkap gitu loh. Tapi sikap kita terhadap ilmu yang fardu ain itu yang utama. Konsentrasi fokus kita. Walaupun pada bagi rapat dibagi berapa Diki untuk pengelompokan? Pertama apa? Kompetensi, tazkiyatun, nafas kan, dan segala macam lah. Ya berarti lah menilai sebetulnya, menilai bagaimana itu lebih pada mengevaluasi pribadi, kenapa nggak berhasil, ya, keikhlasannya bermasalah, itu bisa lihat, ya kan? Sholatnya masih mainan, ya, suruh taklim, suruh mengulang, itu menunjukkan dia ikhlasnya bermasalah. Kalau nggak diperintah guru kan begitu. Ya kalau mau dibuat instrumen rumit-rumit yang ditanyakan umik apa, ya itu harus di reset gitu ya. Tapi kalau untuk sederhana pun terasa, kita kerasain murid ini ikhlas atau kepaksaan kerasa sih. Jadi kalau kita lontarkan penilaian itu Mbak Fia, nggak terlalu pusing-pusingkan Mbak. Jadi kadang-kadang dipahaminya berlebihan, itu bisa salah paham. Tapi yang saya maksud sebenarnya ya bisa lah kita tahu ini anak ini kepaksa mondok, itu yang dituntut. Guru itu bisa nyerita apa kendalanya gitu. Dari aspek tazkiyatun nafas. Kedua aspek apa? Kita laporkan aspek ilmu pengetahuan umum, ya. Iyalah, itu yang fardu kifayah, ya. Yang ketiga ilmu Al-Qur'an. Iya kan? Itu yang fardu ain. Bagaimana ilmu Al-Qur'an ini, padahal tuntutannya bukan hanya menghafal, tapi juga pemahaman sampai pada masalah apa? Kandungan hukum dan tafsir. Terakhir, pengembangan diri untuk kepentingan apa? Dakwah. Jangan ketinggalan untuk bisa menyampaikan, berlatih public speaking itu untuk dakwah, bukan untuk cari makan. Untuk terus
menyerahkan melanjutkan estafet dakwah ini diserahkan kepada santri ya, dari kiai, dari guru kepada santri, santrinya nanti di orang di masyarakat berdakwah. Estafet dakwah lanjutkan. Nah, maka supaya dakwahnya diterima perlu ilmu komunikasi atau public speaking. Pengembangan diri, bukan hanya ilmu ya, tapi cara mengajar, cara menyampaikan. Yang itu sebetulnya sudah terangkum dalam 4 itu yang dimiliki oleh Rasul ya. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, tabligh itu bagian daripada untuk kompetensi public speaking. Bagaimana tadi? Sifat apa tadi? Soleh ya. Sifat keempat, jam 7 tuh, taibat. Taibat apa? Tukang senantiasa apa? Lembut hatinya bertobat. Kalau orang keras itu biasanya nangis karena dosa itu hampir tidak dilakukan di keras. Orang yang keras juga seperti tanah yang tandus, diberikan tausiah itu enggak memberikan apa? Dampak apapun, enggak bergeming. Kadang digambarkan gimana? Nasihat itu seperti makanan yang enak. Tapi karena karena orang sakit, lidahnya pahit, semua makanan jadi tidak enak. Nah, orang yang hatinya sakit ini tidak menerima nasihat, tidak mempan, nggak berubah dia, hidayah nggak masuk. Sama seperti makanan yang enak tadi dirasakan oleh orang yang sakit. Sehingga wanita solehah, taubat itu menjadi ciri ya, sifatnya ya, tabiat gitu. Jadi gimana? Mudah tersentuh hatinya, mudah diomongin gitu. Jangan apa? Pusing dengan wanita yang gimana? Keras kepala, bebal apa ini? Pendiriannya itu ngotot kaku, payah ini. Dan bosmu perempuan, udah kelar hidup lo, kata Ustadz Haikal Hasan, selesai. Ya kan? Ini makanya disuruh jadi yang pemimpin itu laki-laki. Cuman masalahnya juga dalam faktanya ini yang laki-laki itu kalah kedisiplinannya, kalah daya juangnya, kalah sifat-sifat pemimpinnya. Kalau antum terdengarkan ceramah Dr. Zaidul Akbar, katanya karena makanannya keliru, gorengan diantaranya menyebabkan laki-laki itu jadi perempuan, nggak punya kowam, letoy gitu, lemah gitu. Kalau mengikuti Ustaz Zaidul Akbar, silakan dicari di YouTube ya, makanan gorengan, minyak-minyakan itu lemes jadinya nantinya, nggak energik gitu. Disuruhnya yang gesit biar bisa mimpin gitu. Coba nanti didalami lagi itu Tibun Nabawinya. Ada hadis juga itu gimana bi? Tazawwadu al-walud wal walud nih. Nikahi wanita yang beranakan, subur. Al-walud itu artinya gampang beranak di subur. Berarti bisa dilihat dari jumlah keluarganya banyak, turunan subur. Yang kedua al-wadud. Al-wadud ini apa? Wadud itu penyayang, lembut, dalam arti dia sama bayi ya, sama anak itu ya, suaminya sakit ngurus gitu, ngasuh. Nah di sini pasti kalau hatinya tergolong yang taibat, tukang taubat, ya lembut gitu. Ini suruh cari yang begitu. Wanita yang memiliki sifat taibat boleh jadi melakukan kesalahan ini. Ya semua pasti salah. Tapi wanita yang taibat ini ketika dia melakukan kesalahan, tergelincir dalam maksiat dan dosa, dinasehati itu cepat kembali gitu. Enggak lari masuk kamar, tutup pintu jeder, 2 hari 2 malam enggak keluar, enggak mau ditanya. Enggak jawab pula, sewot-sewot, singut-singutan. Ya Mas, lari dulu gitu. Ya kalau laki-laki marah, kalau begitu saya marahnya menunggu, nggak nunggu berhari-hari ya. Selesai marahnya udah selesai, ngamuk-ngamuk udah.
Tapi kalau wanita nggak begitu, dia awet betul, sekali dia marah bisa berhari-hari. Di sini nih kesalahan-kesalahan itu kemudian seorang wanita yang yang ahli taubat taibat ini gampang dia kembali kepada Allah. Dia omongin nurut, suruh minta maaf ya lunak deh hati. Salah satu tanda wanita taibat adalah mudah menangis, betul ya? Ya mestinya yang sering menangis wanita daripada laki-laki. Laki-laki menangis apakah itu mesti dianggap cengeng? Belum tentu. Kalau menangis dosa bagus, berarti menunjukkan hatinya lembut. Antum dengarkan ayat-ayat seksa ketika imam sholat, atau antum baca sendiri, atau dengarkan murotal ayat-ayat tentang azab, antum menangis itu bagus. Ini bukan nangis palsu ya. Memang wa idza tuliyat alaihim syadatun imanan, terus bergetar itu hatinya ketika mendengar Al-Qur'an sampai bisa menangis. Terutama sunnahnya ayat-ayat tentang azab. Kalau tahu bahasa Arab, tahu artinya, menangis, sedih. Nah, wanita menangis karena dosa bagus. Menangis karena salah, minta maaf, cirinya itu mudah. Itu yang keempat. Yang kelima, sifatnya abidat, ibadah, ahli ibadah, rajin ibadah. Ada orang tunduk tapi tidak cinta. Gimana ini? Misalnya terjadi pada penguasa zolim, ya karena nggak bisa ngelawan, dia tunduk, tapi dia terpaksa. Aslinya tidak mencintai, misalnya dijajah dengan peraturan pemerintah yang zolim. Nah, dia terpaksa tapi tidak mencintai pemimpinnya itu. Nah, abidat itu nggak begitu. Abidat itu gimana? Tunduk sekaligus cinta, tulus. Tunduk sekaligus cinta. Ya. Kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks keluarga sakinah, seorang istri yang abidat akan tunduk kepada suaminya karena cinta. Nah, mencintai suaminya karena suaminya itu gimana bedanya? Memang dicintai oleh Allah. Dari sisi amalannya Allah mencintai hamba Allah seperti itu. Gimana itu rayuannya? Ana uhibbuki fillah misalnya. Dan itu kan karena Allah mencintai perbuatan sang suami atau laki-laki itu soleh, dia istri mencintainya karena sama niatannya itu, mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, semua sifat di atas tersematkan dalam diri ya istri-istri Rasul ya. Nah, istri Nabi itu dari sifat-sifat itu dimiliki ya. Atau memang sudah Allah tetapkan ya. Jadi Al-Quran itu panduannya yang kemudian pengamalan prakteknya keluarga Rasul gitu, yang dalam konteks ini ayat-ayat atau surat berhubungan dengan keluarga ya, pendidikan di keluarga. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis Qais bin Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, rujuklah Hafsah ini ketika terjadi konflik, karena dia adalah wanita yang rajin berpuasa dan senantiasa berdiri mengerjakan sholat, dan dia menjadi istrimu di surga. Aduh, ini dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang mudah terharu ya terenyuh gitu ya ketika menceraikan Hafsah, kemudian diingatkan oleh Jibril ya, diingatkan oleh malaikat Jibril, maka hati Nabi pun tersentuh dan mau rujuk ya dengan Hafsah, rujuk kembali. Mengapa Rasulullah bercerai ini? Dikisahkan Rasulullah bercerai itu untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa Nabi juga ana basarun, saya juga manusia gitu loh, mislukum yuha, sama seperti kamu juga. Sisi kemanusiaannya Rasulullah kemudian iya bercerai gitu ya, manusia biasa bercerai. Kemudian yang keenam, yang terakhir, sifat yang keenam apa itu?
Ihad, saihat tafsirnya apa? Hijrah dalam perjalanan. Mengapa orang puasa disebut saihat? Karena orang berpuasa itu seperti atau disamakan dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, misalnya ketika lapar dia menahannya hingga waktu berbuka. Orang yang berpuasa dan orang yang dalam perjalanan sama-sama doanya mustajab nih. Ini dua ini, dapat kaidah ini. Kalau pengen doanya mustajab, puasa. Ya, kalau yang sunnah ya. Kalau yang wajib berarti di sepanjang hari puasa Ramadan siangnya status berpuasa mustajab. Yang berikutnya dalam keadaan apa? Safar ya. Dalam perjalanan as-safaru nisful adab. Yang memudik nih, Mbak Mutia, safar itu apa? Kata hadis Nabi, biriki memudik separuh adab. Maka separuh adab ya, kita kadang mau kencing harus ditahan, kadang-kadang motornya rusak ya, kadang-kadang apa? Cuacanya ya, kadang-kadang bahaya begal misalnya, lelah, kena lobang, badannya ini apa, pegel-pegel, ini sulazab. Maka kemudian diperbolehkan apa? Rukhsah. Apa itu? Menjamak dan mengqashar sholat. Itu syariat itu sudah pas belum? Tentu saja sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Subuh tidak bisa, jadi berhenti ya, rehat. Kemudian apa benang merahnya? Bahwa keduanya memiliki doa yang mustajab karena keduanya sama-sama jauh dari kenikmatan dunia. Wah, saya lapar haus, siapa nggak nikmat ya dunia ini? Coba orang sampai membayar mahal-mahal cuman gara-gara mau nurutin gaya dan makan, kan begitu. Pertama mungkin menunya enak, rasanya enak, sama-sama ayamnya tuh beli Starbucks, beli apa di yang kopi sama-sama kopi, yang KFC ya pizza sama-sama buatan lokal dengan apa brand internasional ya, ternyata pro Israel. Iya kan, karena mungkin dia pengen yang enak ya. Nah dengan puasa itu nikmat itu hilang karena harus ditahan sampai maghrib, sampai berbuka. Karena seperti itu dia menahan itu, doanya bisa makbul ya. Termasuk dalam perjalanan ia tuh tidur susah ya, duduknya goyang-goyang, itu separuh azab. Sehingga diberikan apa? Fadilah apa? Keutamaan doanya mustajab. Kemudian makna kedua dari saihat itu apa? Hijrah ya. Saihat itu ketika istri Rasul yang hijrah ke Habasyah adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ya. Ini putrinya Abu Sufyan. Kemudian hijrah ke Habasyah, justru suaminya murtad dari Islam, kembali ke jadi Nasrani ini. Ummu Habibah sangat kuat memegang Islam sendirian di bumi hijrah itu, bayangkan ya, berpindah daerah baru, nggak tahu gimana ekonomi, keamanan, namanya orang baru. Yang kemudian dinikahi ya, Ummu Habibah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW di Habasyah. Pinangannya disampaikan melalui Raja Najasyi. Ini juga ketika menikah ini, nikah dengan siapa itu juga Rasulullah apa? Berdasarkan wahyu, bukan mau syahwat apa, nuruti hawa nafsu. Ya, semua apa yang dialami oleh Rasul itu mengandung hikmah. Kemudian penutup dari pembahasan ini adalah saibati wa abkaro. Ini bukan sifat wanita solehah. Apa itu? Janda atau bikr, gadis perawan. Status janda atau perawan tidak ngaruh. Abi arga, kalau mau menikahi janda atau perawan tidak ngaruh. Yang penting sifat enamnya ini yang ada pada diri wanita itu. Ya, Rasulullah buktinya apa? Yang pertama, istri beliau adalah Ibunda Khadijah, seorang yang janda. Caranya berapa Diki? Rasulullah 25 tahun
Ibunda Khadijah 40. Berarti kan sudah tidak bisa punya anak kan? Gitu loh. Itu istri pertama, bayangkan. Kan berat seorang pemuda ngapa milih janda kan? Memang begitu, sudah jaraknya juga jauh. Tapi harganya pasti nggak mau. Biadi agak-agak mau. Asal janda Musdalifah gitu. Gitu ya. Jadi tidak soal gadis atau janda. Nggak ngarui. Yang penting punya sifat punya 6 sifat wanita solihah. Ada pada diri seorang wanita itu. Jadi tidak perlu berbangga-banggaan dengan perbedaan status. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mempersoalkan. Baik. Apa yang pertama? 2-3 menit mereview ciri wanita soleh. Yang pertama apa? Dukun sakinah. Apa? Mbak Mutia? 1. Muslimah. Wanita kok muslimah. Yang kedua mukminah. Yang ketiga qanitat. Yang ketiga qanitat. Yang keempat taibat. Yang kelima abidat. Yang keenam saihat. Ulangi, jangan salah-salah. Pertama apa? Sama muslimah. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibati, wabkar. Yang keenam, yang sayyibatin wabkar tadi tidak menjadi syarat dalam kajian hukum apakah dia janda atau gadis. Yang penting 6-nya itu ya tidak ada urusannya suku ya. Suku apapun ada jeleknya, iya. Suku bawa qabaila kemarin kita bahas itu, li ta'arafu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada enggak larangan ABDG Dewan Dakwah apa? Satunya ormasnya Salafi. Satu ormasnya PKS, satunya NU, satunya Muhammadiyah. Ada nggak larangan menikah beda begitu? Nggak syar'i. Kalau gurunya melarang begitu, ya bagaimana secara hukum fikih membuat peraturan sendiri? Ya, sepanjang dia Muslim, ormasnya berbeda, ya tidak ada larangan secara hukum fikih, sah. Yang lakinya aktivis Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, yang perempuannya muslimat, yang fatayat NU, ya nggak apa soal ya. Itu semuanya ormas yang kemudian resmi ya ada di negara kita. Ormas itu sarana apa tujuan? Sarana. Tujuannya apa? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man. Ya berdakwah ilallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.